Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan aku Syofi Azimuddin dengan NPM akhir 1406105063. Halo semuanya, perkenalkan aku Lama Tegar Persada Penmo dengan NPM 140610250123. Oke, di sini kita berdua bakal ngejelasin terkait distribusi normal. Betul. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait distribusi normal terlebih dahulu. Oke, apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal atau yang sering disebut sebagai kurva lonceng merupakan salah satu pilar utama teori probabilitas yang ditandai dengan bentuk simetrisnya yang berpusat pada rata-rata. Awalnya ditemukan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733 untuk menyederhanakan perhitungan binomial berskala besar. Kemudian disempurnakan oleh Pierre-Simon Laplace menjadi apa yang kini dikenal sebagai Central Limit Theorem. Teorema ini memberikan penjelasan teoritis mengenai mengapa distribusi ini begitu umum. Teorema ini menunjukkan bahwa ketika banyak faktor acak ini benar digabungkan, hasil kolektifnya cenderung mengikuti pola berbentuk lonceng ini. Fenomena inilah yang menyebabkan distribusi normal begitu sering diamati di dunia nyata, mengatur segala hal mulai dari distribusi tinggi badan manusia hingga kecepatan mikroskopis molekul gas, dan kesalahan yang tak terhindarkan yang melekat dalam pengukuran ilmiah. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus yang akan kita kerjakan bersama-sama ya. Yaitu studi kasusnya seperti ini. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka pendek cenderung bersifat acak dan sulit diprediksi secara pasti karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyebabkan fluktuasi dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, perubahan nilainya atau return seringkali dapat didekati menggunakan distribusi normal, sehingga memungkinkan analisis dilakukan secara kuantitatif melalui konsep teori peluang. Dengan memanfaatkan data historis return dapat dihitung parameter seperti rata-rata dan simpangan bakunya yang digunakan untuk memodelkan distribusi pergerakan nilai tukarnya. Berdasarkan pendekatan tersebut, tentukan seberapa besar peluang rupiah dapat menguat hingga menembus level di bawah 15.000 per US dollar dalam 2 bulan ke depan dengan menggunakan distribusi normal berdasarkan data historis returnnya. Oke, jadi step yang pertama kita akan memisahkan terlebih dahulu agar memudahkan kita pengertiannya. Yang pertama kita definisikan dari pertama ada PT, yaitu kurs US dollar pada hari ke T. Ada juga RT, yaitu return logarithmic atau pengukur perubahan harga dengan logaritma. Dengan rumus RT yaitu sebagai berikut, yaitu ln dalam kurung PT dibagi PT min 1. Atau dan dalam kurung kurs US dollar pada hari ke T dikurangi kurs US dollar pada hari ke T dikurangi hari dikurangi 1, dengan asumsi bahwa RT mengikuti normal dengan rata-rata dan sigmanya kuadrat. Artinya return berdistribusi normal dan juga independen. Selanjutnya kita akan ingin mengetahui kurs dolar dalam 2 bulan ke depan, di mana 2 bulan ke depan ini kita asumsikan 40 hari aja karena 40 hari ini hanya dihitung hari kerja. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu R40 sama dengan R1 ditambah R2 ditambah hingga R40 dengan nilai harapan. R40 itu sendiri adalah 40 mu dan ragam R40 itu sendiri adalah 40 varians. Sehingga kita ketahui bahwa R40 sendiri ini berdistribusi normal dengan nilai harapan 40 mu dan juga nilai ragam 40 varian. Hubungkan dengan kurs, di mana kurs sendiri ini nilainya R40 sama dengan ln P40 atau nilai yang kita cari dan juga per P0, di mana P0 ini sendiri ada nilai parameter. Kita ubah juga jadi bentuk peluang seperti yang teman-teman bisa lihat nilai rumusnya sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke jawaban. Nah, lalu kita awal-awal untuk melakukan menjawab soal ini sendiri ini kita permisahkan nilai awal dan parameter. Kita permisahkan nilai parameter awal kita sendiri ini adalah 18.027, di mana 18.027 ini merupakan nilai kurs dolar di Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Selanjutnya kita asumsikan nilai rata-ratanya adalah 0. Mengapa 0? Dikarenakan secara teoritis rata-rata return harian adalah nilai harapan itu sendiri. Karena tidak tersedia data historis untuk menghitung nilai harapan yang sebenarnya, dan karena return harian kurs pada umumnya memiliki rata-rata yang sangat kecil dibandingkan volatilitasnya, maka digunakan asumsi bahwa harapan itu sendiri adalah 0. Lalu kita juga asumsikan bahwa nilai simpanan baku itu sendiri adalah 0,005, di mana 0,005 ini sendiri digunakan sebagai asumsi volatilitas harian yang representatif berdasarkan kisaran volatilitas historis USD per Indonesian rupiah.
Lalu kita juga masuk, lalu selanjutnya kita akan masuk ke rumus R40 itu sendiri, di mana R40 itu sendiri adalah ln dari P40 per P parameter awal, di mana kita masukkan P40 itu sendiri adalah 15.000 target kita, dan juga P parameter awal sendiri adalah 18.027. Didapat hasilnya adalah negatif 0,814. Selanjutnya kita masukkan R40 itu sendiri ke rumus Z. Rumus Z, di mana pada akhirnya didapatkan Z sekitar negatif 5,283, dan juga didapat peluang Z kurang dari negatif 5,283 adalah 0,0001. Diketahui juga bahwa hal tersebut itu mendekati 0 sehingga terbilang sangat amat kecil peluangnya. Lalu kita dapat simpulkan bahwa dengan mengasumsikan return harian KERS mengikuti distribusi normal dan saling independen, maka distribusi ke return kumulatif selama 40 hari juga normal. Berdasarkan perhitungan probabilitas, peluang nilai tukar rupiah berada di bawah 15.000 per USD dalam 2 bulan ke depan adalah sekitar 0,001%, bahkan mendekati 0%, sehingga kejadian tersebut tergolong sangat amat kecil kemungkinannya.